Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan sedikit ceramah tentang langkah-langkah problem solving Islami. Problem solving berasal dari dua kata, yaitu problem dan solvers. Makna bahasa dari problem yaitu suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya, pertanyaan yang butuh jawaban atau jalan keluar. Sedangkan solver dapat diartikan to find an answer to problem, mencari jawaban suatu masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama yaitu musyawarah dan diskusi. Musyawarah merupakan suatu proses meminta pendapat orang lain atau orang-orang yang berpengalaman terhadap suatu perkara atau masalah untuk mencari pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Islam juga mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk menyelesaikan setiap persoalan dan masalah dengan jalan musyawarah. Hal tersebut berlaku bagi masalah-masalah dan persoalan baik dalam kepemimpinan, kepemerintahan, persoalan keluarga maupun dalam hal problem solving. Menurut Profesor Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar, dapat menangani urusan agama, ibadah, syariat, dan hukum dasar. Itu semua sudah terdapat ketetapan dari Allah. Namun jika suatu perkara yang berkaitan dengan urusan dunia seperti halnya perkara perang damai, masalah perekonomian, peternakan, pertanian, serta hubungan-hubungan antar manusia atau human relation, hendaknya dalam pengambilan keputusan diambil berdasarkan jalan musyawarah, berdasarkan pertimbangan maslahat atau apa yang terbaik untuk umum dan mafsadat, apa yang membahayakan, sebab tidak semua perkara dunia dijelaskan secara rinci dan mendetail di dalam Al-Quran. Musyawarah dan diskusi memiliki manfaat yang sangat positif dalam membantu penyelesaian masalah atau problem solving. Sebab dalam proses diskusi dan musyawarah akan didapatkan sebuah penggalian fakta, yaitu fakta yang diharap-harapkan, yang diinginkan, dicita-citakan atau diangan-angankan, merupakan fakta dasolat atau yang akan terjadi. Dalam diskusi diharapkan terdapat interaksi timbal balik yang terarah sehingga keputusan solusi atau sebuah masalah mudah ditetapkan. Selanjutnya 2. Analisis situasi dalam Al-Quran. Analisis situasi yang dimaksud di sini adalah dengan mencegah komponen permasalahan yang dihadapi menjadi beberapa bagian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menemukan jawaban dalam setiap masalah yang ada. Metode analisis situasi ini dapat mempermudah penggunanya dalam mengidentifikasi, memahami, dan menata masalah sesuai dengan urutan prioritasnya, serta dapat mempermudah dalam menentukan langkah-langkah berikutnya untuk mengurangi setiap masalah yang ada. Analisis situasi ini menganjurkan untuk setiap pemecah masalah mampu melihat dan merenungkan situasi yang ada sehingga akan ditemukan masalah-masalah yang ada dan dipisahkan sesuai dengan urutan prioritas kepentingannya. Terdapat dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, yang artinya, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggalkan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan langit bagaimana ditinggalkan. Selanjutnya yang ketiga, analisis keputusan dalam Al-Quran. Membuat keputusan berarti membuat pilihan yang bijak atas pertukaran yang dilakukan. Keputusan yang efektif akan dihasilkan apabila kita sepenuhnya mengetahui dan telah mempertimbangkan resiko-risiko yang meliputi keputusan itu. Riset menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang efektif terlebih dahulu telah menelaah semua faktor yang ada sebelum dia menjatuhkan pilihannya. Di dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan bahwa apabila telah selesai suatu pekerjaan atau suatu rencana telah menjadi kenyataan, fanshab, yakni bersiaplah memulai pekerjaan yang baru dengan kesadaran bahwa segala pekerjaan yang telah selesai atau yang engkau mulai lagi tidaklah terlepas daripada kesulitan. Disinilah letak perlunya analisis persoalan potensial setiap diri harus meyakini bahwa keputusan yang ada
tidaklah sempurna seutuhnya, untuk kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekian ceramah dari kami tentang alangkah problem solving Islami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf.